Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tentang macam-macam dampak negatif dari merokok. Yang pertama kami ambil dari republika.co.id terbitan 28 Mei 2022 dengan judul WHO ingatkan rokok berdampak terhadap lingkungan. WHO Indonesia mengingatkan industri rokok dan tembakau tidak hanya memberikan dampak kepada kesehatan manusia. Industri rokok juga merugikan lingkungan hidup. Industri tembakau mulai dari proses menanam daun tembakau, kemudian proses produksi, distribusi hingga limbahnya semua merusak lingkungan dalam setiap prosesnya. Demikian dikatakan Dani Kania sebagai National Professional Officer for Policy and Legislation Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization WHO. Pada diskusi yang diadakan Lentera Anak Ekoton, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan World ikuti oleh Jakarta Jumat. Yang diikuti dari Jakarta Jumat, Dina menyoroti tidak hanya pembukaan lahan, tapi industri tembakau juga menyebabkan polusi air dan menghabiskan hampir 22 miliar ton air per tahun. Selain itu, produksi rokok juga menghasilkan limbah kimia beracun. Kata Dina dalam diskusi virtual tentang dampak lingkungan dari industri tembakau itu. Dia merujuk laporan sebuah perusahaan rokok multinasional yang melaporkan pada 2011 bahwa dalam 1 tahun pabriknya menghasilkan 1.973 metrik ton limbah berbahaya dan beracun untuk pembuatan produknya. Proses produksi dan distribusi tembakau juga menghasilkan 84 megaton karbon dioksida. Dijelaskannya, jadi rantai pasokan tembakau global turut berkontribusi terhadap perubahan iklim, mengurangi ketahanan iklim atau climate resilience, menghabiskan sumber daya dan merusak ekosistem. Selain itu, terdapat limbah rokok yang berupa puntung yang banyak, dibuang tidak pada tempatnya dan hal itu menghasilkan limbah beracun. Dengan satu batang rokok mengandung 7.000 bahan kimia yang pada akhirnya akan larut dan terakumulasi di tanah dan air. Dikatakan juga oleh Dina, ada sekitar 116 juta batang rokok yang dihisap setiap hari. Itu artinya dalam satu hari ada 116 juta puntung rokok yang menjadi sampah. Sekarang kami beralih ke judul lain dari iwitimes.id, terbitan 24 Juni 2020 dengan judul Mengapa Muhammadiyah Haramkan Rokok? Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Tentunya bervariasi tergantung negaranya, dengan diameter sekitar 10 mm. Yang berisi daun dan tembakau kering yang telah dicacah. Rokok adalah tembakau yang digulung oleh kertas. Saat ini di Indonesia merokok adalah satu hal yang dianggap biasa saja di kalangan masyarakat, mulai dari yang muda sampai yang tua. Kebiasaan merokok ini merupakan kebiasaan yang kurang sehat di kalangan masyarakat. Sampai saat ini, isu halal atau haramnya rokok masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Berikut subjudulnya Fatwa Muhammadiyah tentang rokok.
Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang haramnya merokok. Keputusan ini tertuang setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak tentang bahaya rokok pada kesehatan dan ekonomi. Di samping itu, pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan tinjauan hukum merokok berdasarkan masukan dari halaqah, kemudian dirapatkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah dan mengeluarkan keputusan bahwa merokok adalah haram hukumnya. Fatwa ini merupakan fatwa baru yang sekaligus merevisi fatwa sebelumnya tentang hukum rokok itu mubah. Fatwa bahwa merokok itu mubah masih dipertahankan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hingga tahun 2017. Artinya boleh dikerjakan tetapi lebih baik jika ditinggalkan. Perubahan fatwa menjadi haram dinilai sebagai keputusan yang akan membawa manfaat karena banyaknya efek negatif akibat terpapar asap rokok. Pimpinan pusat Muhammadiyah mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan bahaya menghisap gulungan tembakau ini dikarenakan dampak negatif dari rokok tersebut. Maka dari itu pembelanjaan uang untuk membeli rokok adalah mubazir. Berikutnya hadis tentang rokok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudarat pada orang lain, begitu pula membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan dikatakan Syekh Albani, hadis itu sahih. Dalam hadis ini jelas terlarang memberi mudarat kepada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini. Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan rokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Fatwa tentang hukum merokok di Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah melalui keputusan tahun 2010. Dalam putusan tersebut, Muhammadiyah dengan tegas telah memberikan status haram terhadap hukum merokok. Dalam pandangan Muhammadiyah, ada 5 alasan keharaman dalam merokok. Pertama, merokok termasuk kategori perbuatan habais atau perbuatan keburukan yang bisa menimbulkan dampak negatif yang dilarang di dalam Al-Quran, surah 7 ayat 157. Kedua, perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan. Oleh karena itu, bertentangan dengan larangan Al-Quran, surah kedua ayat 195 dan surah keempat ayat 29. Yang ketiga, perbuatan merokok bisa membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok. Sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya. Oleh karena itu, merokok sangat bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis. Yang kelima, oleh karena merokok sangat jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang-orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka uang yang dibelikan untuk rokok berarti sama saja melakukan perbuatan mubazir atau pemborosan yang dilarang dalam Islam dan Al-Quran. Muhammadiyah menganggap merokok adalah perbuatan buruk karena ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Maka fatwa Muhammadiyah mengharamkan perbuatan merokok karena dikategorikan sebagai perbuatan habais yang bertentangan dengan Al-Quran,
karena bisa berdampak buruk bagi jutaan komunitas perokok dan semua orang yang terkait dengan rokok. Dan semua orang yang terkait dengan rokok merokok seperti petani tembakau, buruh pabrik rokok atau pedagang rokok. Merokok itu hak pribadi, tetapi pemakaian hak itu tidak boleh merugikan orang lain. Meskipun hukum merokok termasuk mubah, makruh atau haram, tidak boleh melukai orang yang tidak melakukannya, terutama bagi anak-anak. Dulu Muhammadiyah memfatwakan hukum rokok itu mubah atau boleh dikerjakan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Sekarang fatwa Muhammadiyah telah berubah menjadi haram. Muhammadiyah menerima dana dari lembaga luar negeri yang semangat mengkampanyekan anti rokok. Setelah fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok, banyak pro dan kontra terjadi di masyarakat. Biasanya yang kontra itu perokok atau yang bukan perokok, tetapi dia empati dengan buruh pabrik rokok. Anehnya semuanya setuju kalau merokok itu berbahaya, tetapi mereka malah tetap mendukung. Pemirsa, demikian sebagian dari ibtimes.id terbitan tanggal 24 Juni 2020 dengan judul Mengapa Muhammadiyah Haramkan Rokok. Kita lihat dari gambar ini betapa banyaknya unsur-unsur yang berbahaya dari rokok. Kita lihat ada pembersih toilet juga ada swear gas, ada vinegar, ada poison, racun ini, arsenik racun, dan lain-lain di gambar ini. Saya pikir ini sudah cukup menjelaskan kepada kita dampak rokok terhadap diri, kesehatan, dan juga terhadap lingkungan yang dikemukakan oleh WHO tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.